Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tes akademik Akpol. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk tahun ini ujian tes akademik Akpol terdiri dari pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Indonesia. Saya akan coba bahas satu persatu, ya, dan saya akan coba sertakan soalnya dalam bentuk PDF di link deskripsi. Nanti kalian bisa cek. Baik, kalau gitu, mari kita mulai. Nomor 1. Organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia adalah? Jawabannya ya, C. Budi Utomo. Jadi organisasi Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, ini dianggap sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional. Nah, bertepatan dengan tanggal atau hari berdirinya Budi Utomo ya, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Berikut ini tokoh yang merumuskan naskah proklamasi, kecuali? Jawabnya ya, C. Muhammad Yamin. Jadi yang merumuskan naskah proklamasi ada 3 ya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. 3. Perjuangan bangsa Indonesia selama ini menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Hal tersebut merupakan makna dari pembukaan UUD 1945 alinea ke? Jawabannya ya, B. Alinea kedua. Nah, di dalam alinea kedua disebutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi dapat diartikan bahwa pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia ini adalah atau ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, yaitu usaha perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi keadaan yang sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin. Ya. 4. Sidang PPKI ketiga 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan? Jawabannya ya, C. Membentuk KNIP. Jadi sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus ini ya, ini menghasilkan yang pertama membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini yang menjadi cikal bakal lahirnya DPR. Kemudian membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. 5. Seorang pemimpin yang baik harus dapat menjadi teladan para bawahannya. Hal tersebut sesuai dengan istilah? Jawabannya ya, B. Ingarso Sungtulodo. Di depan sebagai teladan atau memberikan contoh. Ya. Nah, contoh atau teladan. 6. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal? Jawabannya ya, C. 7 Agustus 1945. Nah, jadi pembentukan PPKI ini berkaitan erat dengan BPUPKI. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan ya. Nah, dibubarkan tanggal 7 Agustus ini, kemudian dibentuklah BPKI. 7. Rapat BPUPKI diadakan di gedung? Jawabnya ya, B. Gedung Chuo Sangiin. Jadi
Gedung Coosangin ini pada masa pendudukan Belanda ya, ini namanya Gedung Volksraad atau Dewan Rakyat. Kemudian pada masa pendudukan Jepang namanya diganti menjadi Coosangin. Dan setelah merdeka namanya diganti menjadi Gedung Pancasila. 8. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif adalah, jadi fungsi legislatif, pembuat undang-undang. Berarti jawabannya yang A, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang B ini, presiden dan wakil presiden, di sini menjalankan fungsi eksekutif atau pelaksana. Ya. 9. Amandemen UUD 1945 kedua dilaksanakan pada tanggal amandemen kedua. Ya. Nah, jadi pada masa reformasi UUD 1945 ini sudah mengalami 4 kali amandemen. Mulai dari tahun 1999 ya, itu amandemen pertama, kemudian kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan keempat 2002. Nah, jadi di sini yang pertama tahunnya dulu ya, karena tahun kedua ini tahunnya tahun 2000, berarti antara A, B, dan D ya, berarti yang C ini kita coret. Kemudian bulannya ya, bulannya bulan Agustus. Nah, berarti antara B sama D ya. Nah, ini yang A kita coret. Nah, sekarang tinggal tanggalnya, yaitu tanggal 7 sampai 18 Agustus. Berarti ya B jawabannya. 10. Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga kerukunan antar sesama tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Oke, jadi kata kuncinya ada di sini ya. Menjaga kerukunan. Nah, kerukunan ini adalah upaya untuk mencapai persatuan. Berarti di sini sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia.